Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Sedulur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir masih bisa menyapa sedulur-sedulur semua, dan semoga di perjumpaan kali ini kita semua senantiasa dalam curahan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir insyaallah akan meneruskan ataupun menyambung dari video yang kemarin tentang masalah lambung. Namun seperti biasa, sebelum para sedulur-sedulur semua menyaksikan video Al-Fakir, yang pertama, siapkan dulu pikirannya, siapkan dulu hatinya, dan yang paling utamanya jangan di skip videonya, tonton dari awal sampai akhir biar sedulur-sedulur semua itu paham, mengerti, dan dapat ilmunya apa yang Al-Fakir sampaikan, dan semoga menjadikan keberkahan bagi sedulur-sedulur semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, yang mana kemarin Al-Fakir menjelaskan bahwa penyakit lambung itu ada sangkut pautan dengan pikiran kita. Makanya di dalam penyakit lambung itu ada yang disebut dengan panic attack. Yang dimaksud dengan panic attack itu ialah panik yang amat sangat tinggi, kaget banget, dan juga ada rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah. Maka istilah ketika orang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sebuah penyakit lambung, maka ada istilah lingkaran setan. Jadi ada istilah bahasa lingkaran setan. Bukan berarti kita dikelilingi setan. Jadi istilah bahasa untuk seseorang yang diberikan penyakit lambung yaitu ada lingkaran setan. Apa yang disebut dengan lingkaran setan tersebut? Seperti begini. Ketika lambung kita itu kambuh, maka dengan otomatisnya akan merespon kepada otak kita, akan merespon kepada pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Dalam artian ketika lambung kita kambuh, maka kita akan merasa takut lagi, kita akan gelisah lagi, kita akan panik lagi. Begitupun sebaliknya, ketika lambung kita dengan keadaan normal, dengan keadaan baik-baik saja, tetapi pikiran kita tuh pikirannya negatif, pikirannya pun tidak jelas, mikir yang aneh-aneh, maka dengan secara otomatisnya akan memberikan sinyal pengaruh kepada lambung, dengan sendirinya maka lambung tersebut akan kambuh lagi. Nah, ini yang akan Al-Fakir jelaskan, kita itu harus bisa keluar dari lingkaran setan tersebut. Maka Al-Fakir tegaskan, kalau kita mau sembuh dari penyakit lambung, yang pertama itu kita tuh harus mempunyai pikiran yang positif. Kita harus lawan. Memang bagi pemula ataupun bagi orang yang belum mengetahui ilmunya untuk sembuh dari lambung emang sangat susah. Ketika kita lambungnya itu kambuh, maka kalau kita berpikiran sebelum hari kemarin ketika kita mengingat, ketika kita lambung kita kambuh, kita ingatnya sama obat, kita akan terus ingat sama obat. Kalau hari kemarin ketika lambung kita kambuh, ingat rumah sakit, ingat rumah sakit. Kalau pas lambung kambuh itu ingat sama orang mati, maka kita pun bakal merasa takut mati.
Itu yang disebut dengan lingkaran setan. Maka Al-Fakir tegaskan, ketika kita kambuh penyakit lambung, meskipun kita merasa takut, merasa cemas, merasa gelisah, maka kita harus sekuat mungkin untuk melawannya dengan apa? Dengan ketenangan, dengan kesabaran. Langkah apa yang harus kita kerjakan biar kita itu tenang? Yang pertama, kita ambil air wudhu. Dan langkah kedua, kita menjalankan sholat sunnah 2 rakaat. Dan langkah ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pertolongan sama Allah biar kita itu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita udah mempunyai ilmunya, dalam arti kita bisa mengendalikan pikiran kita bisa mengalihkan dari yang tadinya berpikiran negatif jadi berpikiran positif, maka insya Allah meskipun lambung itu kambuh, ya kita biasa-biasa saja. Maka dengan secara alaminya penyakit lambung itu bakal berangsur-angsur membaik. Jadi kita harus optimis. Optimis apa? Optimis bahwa Allah menyediakan sebuah penyakit itu tidak lepas dari obatnya. Maka ada keterangan menjelaskan likulli da'in dawaun. Segala penyakit yang ada di muka bumi ini, baik itu penyakit dohir maupun penyakit batin, baik itu penyakit medis ataupun penyakit non medis, maka Allah sudah menyediakan obatnya untuk kita. Maka dari itulah kita jangan pernah berputus asa, kita jangan pernah menyerah atas penyakit yang telah kita derita, tapi kita harus meyakini dengan adanya penyakit tersebut Allah akan memberikan sebuah hadiah yang paling indah. Yang pertama, kita akan lebih bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya nikmat diberikan kesehatan. Dan yang keduanya, hikmah, fadilah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, maka insya Allah kita akan lebih bisa menikmati hidup dengan bahagia. Maka dari itulah Al-Fakir menghimbau kepada seluruh saudara-saudara yang menyaksikan Al-Fakir, menyaksikan video Al-Fakir, jangan pernah berputus asa. La yaqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita berikhtiar, terus kita berdoa, terus kita mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga di waktu-waktu yang telah Allah berikan, saudara-saudara semuanya digantikan yang tadinya susah diberikan kemudahan, yang tadinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit diberikan kesembuhan, dan kalian diberikan kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan semoga hikmah penyakit yang diberikan Allah kepada diri kita semua, semoga menjadikan sebuah kifarat atas dosa-dosa kita, dan kita mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin pada pertemuan kita kali ini Al-Fakir cuman itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan insya Allah akan ada video selanjutnya. Dan semoga video kali ini menjadikan video yang bermanfaat bagi sedulur-sedulur semua, dan menjadikan ilmu untuk kalian semua untuk bisa sembuh dari penyakit-penyakit kalian. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.